Selamat datang di Gias 2026. Ya, ini adalah pameran otomotif terbesar di Indonesia, dan buat lu yang pengen tahu ada apa aja sih di Gias, gua bingung nih mau ngeliat apa yang menarik di Gias, atau gua nggak punya duit ke Gias, lu bisa nonton banget video ini jadi acuan ataupun pengganti ya kalau lu nggak bisa datang. Dan kira-kira apa sih mobil-mobil yang menarik selama pameran Gias 2026? Ikutin terus videonya sampai habis. Nah, kalau kita datang ke Gias tuh, ini gue langsung dari mulai hall 10 ya, karena di sini brand-brand yang gede-gede, dan sebelah gue langsung ada Mitsubishi Motors. Di sini dia nggak launching mobil baru, tapi mereka tuh sebelumnya udah launching X-Force HEV. Jadi mereka nggak launching di sini, launchingnya di luar Gias, dan sekarang tinggal jualan doang. Jadi udah ada X-Force yang udah hybrid ya. Nah, sekarang di seberangnya Mitsubishi itu ada BYD. Nah, BYD ini tuh dia sama kayak Mitsubishi, jadi dia nggak launching mobil apa-apa. Cuma mereka udah punya ini nih, BYD M6 DM. Ini adalah yang udah PHEV dari M6 ya. Jadi ada yang EV kayak yang di sini, ada juga yang udah PHEV. Yuk kita lihat ada apa lagi yuk. Nah, setelah Mitsubishi itu ada bootnya Wuling. Nah, di bootnya Wuling ini mereka itu punya satu produk yang benar-benar bikin kaget di Gias 2026, karena emang produknya itu benar-benar apa ya, punya harga yang sangat terjangkau. Apa mobilnya? Ini dia nih, Aira EV. Harganya mulai 155 jutaan aja. Dari seberangnya Wuling kita langsung ketemu sama Omoda Jayco. Nah, Jayco dan Omoda ini baru aja nge-launching yang namanya Omoda O4 EV. Ini adalah mobil SUV crossover gitu ya, yang pakai penggerak listrik. Dan ini teknologinya juga canggih banget. Nah, karena tadi Omoda Jayco ya, jadi di Jayco kayaknya ada satu mobil yang belum launching, jadi masih ditudungin kayak gini nih. Masih belum tahu nih mobilnya apa yang bakal di launching sama si Jayco. Kita lihat sebelahnya yuk, karena sebelahnya lepas nih. Nah, dilepas nih sekarang. Dilepas itu ada mobil listrik baru namanya Lepas L4 EV. Jadi mobilnya ada di belakang sana. Yuk kita lihat yuk. Nah, ini dia Lepas L4 EV. Dia baru diresmiin di Gias, harganya itu di 339 juta buat on road Jakarta. Yuk kita lanjut lagi. Nah, di seberangnya Lepas itu ada Suzuki. Suzuki emang nggak ada produk yang bener-bener baru, tapi mereka bikin penyegaran untuk facelift dari si XL7 hybridnya. Jadi tampangnya lebih seger, lebih garang di XL7 hybrid keluaran 2026 yang diresmiin di Gias 2026. Nah, kalau di bootnya iCar, ini tuh seberangnya Suzuki tadi, langsung ada mobil barunya mereka, itu V27 REEV. Jadi kalau V23 itu kan masih listrik, kalau ini udah REEV. Jadi REEV itu lo punya mesin bensin yang bakal menyala buat ngisi baterainya, tapi geraknya tetap pakai motor listrik. Nah, ini REEV. Kelihatannya masih SUV boxy gitu-gitu ya. Jelas karena ini iCar. Kita sebelahnya yuk, di sebelahnya ada Chery. Nah, di bootnya Chery itu mereka ngeluncurin J6T. Emang J6T udah pernah launching, tapi ini yang versi CSH. Jadi dia bisa dicas, bisa diisi bensin juga, dan klaimnya bisa jarak tempuh sampai 1000 km nih si J6T CSH ini. Tapi harganya itu belum diluncurin, tapi udah bisa pesen kok di Gias. Nah, kalau di Daihatsu itu tuh dia punya satu model baru, bukan baru ya, dia Terios yang dapat special edition, dan uniknya cuma ada 20 unit di Indonesia. Bedanya apa? Lihat aja tampilannya nih. Banyak yang berubah deh dari yang versi standarnya. Di Buta Jili, kita ketemu lagi sama Coolray nih, yang kemarin kita coba di sirkuit Mandalika ya. Ini mobil bensin pertama Jili di Indonesia, dan harganya itu 333 sampai 377 jutaan. Jili Coolray. Nah, lanjutnya dia juga ada satu lagi mobil, sebenarnya belum di launching mobilnya, bensin juga, dari Jili juga, yaitu adalah Okavango. Jadi Okavango ini adalah mobil SUV bensin
yang bisa 7 penumpang. Nah, ini belum di launching, baru dikenalin doang sama Geely di Gias 2026. Selain ini, Geely juga, lu lihat sendiri tuh, ada nama Zeekr ya kan di belakangnya. Karena Geely mengenalkan lagi salah satu produk Zeekr, sebenarnya udah pernah dikenalin, Zeekr 009, tapi ini yang varian Grand. Ini dia nih di depan gua, Zeekr 009 Grand. Nah, sekarang di boothnya VinFast ya, sebelahnya Geely tadi, dan di sini nggak ada yang baru sih, masih mobil-mobil yang sama kayak waktu pameran IMS kemarin ya. Jadi sekarang kita lanjut aja ke Lexus. Selanjutnya kita di booth-nya Lexus. Jadi di Lexus ini tuh dia luncurin 2 mobil sedan baru ya. Itu ada IS 350 Luxury, tapi ada 2 varian yang di launching sama Lexus, ada yang elektrik, ada juga yang hybrid. Jadi 2 penggerak ya, listrik dan hybrid. Ada di belakang gue sini nih. Mewah pokoknya. Di seberangnya Lexus tadi langsung kita ketemu sama Jetour. Mereka luncurin T2 IDM atau T2 ya IDM. Jadi sebelumnya itu T2 hadir dengan mesin bensin aja, terus keluar T1 dengan mesin bensin dan PHEV atau IDM. Keluar lagi T2 dengan IDM-nya. Jadi sekarang Jetour ada 2 model PHEV ya, yang T1 dan juga T2 yang sekarang ini. Harganya 688 juta aja. Toyota nggak nanggung-nanggung nih di Gias 2026. Mereka luncurin 3 mobil yang kelasnya tuh bukan kelas bawah malah ya bisa dibilang. Dari mulai di sebelah sini ada BZ4X Touring, dia mobil listriknya pertamanya Toyota ya, dan udah pakai model yang beda, dia versi Touringnya. Terus di tengahnya ini ada Land Cruiser Hybrid. Land Cruiser Hybrid, gila banget emang Toyota. Terus kalau kita lihat di sebelah sananya ada Land Cruiser FJ. Jadi 3 mobil ini tuh benar-benar apa ya, sebuah hal yang sangat beda gitu di Toyota di Gias 2026. Nah, di boothnya Honda tentu ada Super One ya, yang kita tunggu-tunggu kehadirannya dan akhirnya muncul juga di Gias sebagai debut publik pertamanya. Tapi harganya belum launching juga nih mobil listrik pertama Honda di Indonesia ini. Jadi ya kita harus nunggu lagi, katanya sih Rabu besok bakal di launching harganya. Tapi selain Super One ada juga satu hal yang menarik dari booth Honda, yaitu ada di sini nih. Lu bisa lihat ada Honda RC213 VS. Ini adalah motor replika MotoGP yang paling deket, tapi juga street legal cuy. Ini motornya emang udah lama banget launching, dan kalau dibandingin RC213V yang 2026 itu beda jauh, tapi ini paling deket lah sama motor MotoGP. Akhir dari Hall 5 itu kita ditutup dengan Mazda, yang mana mereka baru aja launching Mazda 6e Fastback. Ini adalah mobil sedan fastback ya, belakangnya jadi fastback, bukan sedan banget, tapi dan listrik. Jadi ini juga mobil listrik pertamanya Mazda di Indonesia yang diluncurin di Gias 2026. Oke, itu dia akhir dari Hall 5. Sebenarnya tadi dari Hall 10 sampai 5 udah cukup banyak ya, tapi masih ada banyak lagi di hall-hall berikutnya, dari Nusantara Hall, terus Hall 3A, sampai Hall 3, 2, 1 ya, dan ikutin terus sampai habis pokoknya. Nah, sekarang ada di Nusantara Hall ya, di bagian tengahnya ICE BSD, dan sebelah gue langsung ada BMW Motorrad. Jadi dia karena motor ya, dia launchingnya mungkin besok nggak hari ini, jadi kalau lihat masih pada ditutup-tutupin tuh motor-motor barunya. Nah, di Mercedes-Benz ini cukup lengkap ya line up-nya, tapi kalau yang kelihatan paling baru itu ada EQS SUV tuh di belakang sana. Nah, kalau motornya ada, mobilnya masa nggak ada. Nah, langsung di sebelahnya langsung ada BMW mobil, dan langsung disambut sama BMW
The New iX3. Jadi ini adalah versi terbarunya dari seri X3 ya, dan udah pakai teknologi listrik. Dan kalau lihat lagi sana ada Mini, kita lihat ke Mini yuk. Nah di Mini tuh sebenarnya banyak banget mobil-mobil yang menarik ya, tapi yang gue suka tuh ada di sini nih. Ini dia nih baru Mini Cooper. Nah sekarang kita ada di hall 3A sampai hall 1 ya, jadi digabung ini sampai ujung sana nanti. Dan langsung disambut sama boothnya GAC nih. GAC emang nggak launching apa-apa, jadi dia cuma mamerin produk yang udah ada, yang udah eksis. Dari mulai Ion Y+, ya kan, Ion V, terus ada juga Hypertech HT gitu-gitu. Ion UT juga ada, ini semuanya dipajang di sini dan mereka tentu punya program penjualan yang cukup menarik ya buat Gias 2026. Terus kalau kita lanjut lagi ke sana nih, langsung disambut sama booth-nya Audi dan ada juga Nissan. Nah di booth-nya Audi dia gabung sama Volkswagen ya, yang jelas ada VW-ID Bus ya kan, terus di belakangnya sana ada Audi A8, di sini ada Audi Q5 dan di belakangnya ada S3. Sementara kalau di Serena, di Nissan langsung disambut sama Serena e-Power nih. Serena e-Power, ada juga X-Trail e-Power, ada Navara yang baru ya kan, dan mereka juga baru launching salah satu mobil JDM legendaris mereka, yaitu di belakang sana ada Nissan Fairlady Z. Ini JDM banget ya, jadi bener-bener icon dari mobil JDM-nya Nissan yang hadir dari dulu sampai sekarang. Kita lanjut lagi ke booth yang sana yuk. Kita lanjut lagi ya, di depannya tadi VW gitu-gitu ada Changan. Ini mereka yang terbaru ada Nevoki 05. Terus di seberangnya si Changan ini ada Stellantis Group nih. Jadi ada Citroen, ada Jeep, ada Leapmotor ya. Dan yang paling baru itu Leapmotor. Dia brand Cina tapi masukin mobil listrik pertamanya itu B10 dan mobilnya enak kok. Gue udah pernah nyobain. Lanjut lagi ke sebelah sana yuk. Nah selanjutnya ada booth-nya GWM ya, jadi GWM punya banyak merek, salah satunya yang paling baru di Gias 2026 ini yang ada di tengah nih, yaitu Aura 5. Ini dia mobil listrik lebih gede daripada Aura 3 ya, jadi lebih besar kapasitasnya. Terus di seberangnya juga ada Maxus, dia mamerin Miva 9 dan Miva 7. Terus kalau ke sana kita lihat lagi ya di sana. Ini Xpeng juga hadir, cuma dia nggak ada produk yang benar-benar baru ya, jadi beberapa cuma dikenalin dan kita ada yang belum tahu juga kayak yang GX ini nggak tahu. Cuma mereka hadir, terus kita ke seberangnya itu langsung ketemu sama Kia. Nah di Kia ini dia baru aja ngeluncurin di all new Seltos, jadi dia ngeluncurin SUV baru ya di Indonesia, all new Seltos. Tapi bukan cuma SUV baru aja, karena Kia juga ngadirin beberapa mobil konsep nih, kayak di sini ada PV5 konsep, bisa dilihat ya. Dan di sana juga ada Kia Carens yang EV tapi masih konsep. Nah selanjutnya di booth Hyundai ya, dia ada pembaruan dari mobil listriknya yaitu Ioniq 3 N-Line. Jadi dia keluarin mobil listrik yang lebih kompak lagi dari Ioniq 5. Terus kalau kita lihat di panggung utamanya itu ada Stargazer Car10X. Sebenarnya mobilnya udah lama ya, cuma ada penawaran harga yang lebih menarik gitu soal Car10X. Terus ada juga Neira Prototype. Nah, jadi si Hyundai ngeluarin mobil yang prototype di Gias 2026 ini. Oh iya, di Hyundai juga ada Staria Electric loh. Jadi dulunya bensin, sekarang udah listrik. Di seberangnya Hyundai itu ada Polytron cuy. Jadi emang Polytron nggak ada mobil baru, cuma emang dia ngeluarin G3 Plus itu yang kolaborasi sama brand aftermarket. Jadi tampilannya lebih menarik gitulah. Kita lanjut ke sebelahnya lagi yuk.
Nah, di bootnya DFSK nih, dia baru banget ngeluncurin mobil E5 Plus. Jadi ini mobil yang apa ya, SUV gedenya dari DFSK, dan dia udah pakai teknologi PHEV. Jadi jarak tempuhnya jauh, bisa bensin, bisa listrik juga. Nah, kalau di boot MG, dia tuh udah punya ZS Hybrid Plus di baru nih dari MG. Dia bentuknya SUV juga ya, jadi lebih cocok buat lingkungan di Indonesia. Lanjut lagi. Nah, kalau dari Baik, dia punya mobil listrik pertamanya yaitu T1. Ini dia bentukannya compact gitu ya, dan punya teknologi yang pinter banget katanya. Jadi dia bisa parkir sendiri secara presisi. Nah, seberangnya ada Aletra. Dia baru aja launching L7 EV. Bentukannya tuh kayak Alphard gitu ya. Jadi dia kayak MPV boxy yang panjang gitu, kayak Foxy gitu-gitu. Dan dia udah listrik, menariknya. Nah, kalau kita lanjut lagi ke sisa dari Hall 1 nih ya, sudah masuk Hall 1. Itu udah ada Fuso, ada Isuzu, ada Hino ya kan, dan ini tuh sebenarnya merek-merek kendaraan komersial gitu yang jarang kita bahas ya di U-Zone ya. Oke, itu dia soal Gias 2026. Banyak banget mobil yang menarik di sini ya kan, apalagi ada Aira EV yang paling murah ya kan, terus ada mobil yang mahal juga hadir di sini. Tapi gue pengen tahu nih gimana pendapat lu soal di Gias 2026, apalagi soal mobil yang paling suka di sini. Coba kasih komen dong, dan jangan lupa juga buat like dan subscribe channel Brem by U-Zone Indonesia untuk mengetahui video berikutnya. Dan ini adalah akhir dari video ini. See you in next video. Bye bye.